Halo, shalom semua, pagi anak-anak semua. Pagi ini kita kembali ketemu dalam ibadah online ya. Minggu kemarin gimana Natalannya? Seru? Wah, seru ya. Ada panggung boneka, seru kayaknya. Cuman maaf, harusnya nggak bisa ikut, soalnya ada keperluan ya. Maaf banget. Nah, anak-anak semua, pagi ini kita mulai aja ibadah pagi ini ya. Kita nyanyi berakapela ya. Kita angkat pujian padang rumput yang sunyi ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ini kabar gembira bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara dari surga. Malaikat bersoraklah, puji mulia baginya. Yesus Kristus telah lahir, malam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi sang raja. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara dari surga. Suara dari surga. Malaikat bersoraklah, puji mulia baginya. Yesus Kristus telah lahir, malam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi sang raja. Raja mulia. Ini kabar gembira bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi sang raja. Nah, anak semua, tadi kita telah memuji nama Tuhan berakapela ya, nggak ada musiknya. Nah, anak semua, lagu tadi menceritakan tentang para gembala ya. Nah, pagi ini kita akan mulai firman Tuhan pagi ini. Tapi sebelumnya, ayo lap saja, kita berdoa dulu sebelumnya ya. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan saat pagi hari ini Tuhan kami kembali datang di hadirat-mu. Kami rindu bisa memuji nama-Mu, kami rindu juga bisa mendengar firman Tuhan pagi ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan pagi ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan, urapi hamba yang akan menyampaikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang sendiri yang berkata-kata melalui hamba. Dan Tuhan, biarlah setiap anak-anak yang mendengar pagi ini mendapat berkat yang sungguh luar biasa pagi ini.
Terima kasih Bapak, kami berdoa, kami ucap syukur pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak semua, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, langsung ajak kita nonton sebuah film dulu, ya. Yuk, silakan. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Diceritakan setelah Maria dan Yusuf menikah, maka pada saat itu Kekaisaran Roma mengadakan pendaftaran penduduk atau pendataan sejumlah penduduk yang disebut sensus. Ya, maka semua orang pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri, termasuk Maria dan Yusuf. Ketika sampai di Bethlehem, mereka bermaksud untuk menginap, mencari penginapan. Apa yang terjadi? Semua penginapan dan rumah-rumah penuh. Ya, mereka tidak menemukannya tempat untuk beristirahat. Dan pada saat itu Maria mau melahirkan bayi yang dikandungnya. Dan ada seorang yang punya penginapan yang baik hati memberikan sebuah tempat, yaitu kandang hewan. Dan Maria melahirkan di kandang itu. Setelah membungkus bayi itu dengan kain, lampin, dan menaruh bayi itu di sebuah kotak atau tempat makan hewan yang disebut palungan, karena tidak ada tempat untuk bayi itu tidur. Ya, lalu suatu ketika bagi para gembala, malam itu adalah malam yang menakjubkan, kegelapan dan keheningan dalam yang menjadi rutinitas keharian mereka, seperti dalam tertulis di Lukas 2 ayat 8 dan 9 yang berbunyi, darah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan menyinari meliputi mereka, dan mereka ketakutan. Itu dalam Lukas 2 ayat 9. Ya, karena apa? Karena tiba-tiba sesosok malaikat Tuhan muncul di tengah cahaya terang dan berkata, "Jangan takut, sebab aku datang membawa kabar kesukaan untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu.
kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan itu. Setelah mendengar itu, para gembala cepat-cepat pergi meninggal panah itu dan pergi ke Bethlehem untuk mencari bayi itu. Ya, saat mereka menemukan Maria dan Yusuf dan bayi itu di kandang itu, mereka menyembah bayi itu. Ya, lalu setelah itu mereka takjub dengan apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Setelah para gembala itu selesai menyembah Tuhan, mereka cepat-cepat pergi memberitahukan semua orang ya tentang malaikat yang gilang-gemilang, berita dari Allah, kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat dan tentang palungan di Bethlehem itu. Nah, anak-anak, setiap orang yang mendengar kabar dari para gembala itu terkagum-kagum dan tercengang karena kabar itu ya sangat-sangat ajaib. Ya, gembala itu memuji Allah akan kebesaran dan kebaikan Allah. Nah, anak-anak semua, para gembala merupakan sekelompok orang yang miskin yang dianggap paling rendah dalam tatanan sosial kehidupan. Tapi Allah pakai untuk menjadi saksi atas peristiwa terbesar dalam sejarah manusia yang mendapatkan hak istimewa untuk menjadi saksi kelahiran Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat manusia. Nah, teman semua, mari kita berterima kasih pada Allah ya, karena telah mengutus anaknya ke bumi sehingga umatnya yang dahulu berdosa memperoleh pengampunan dosa ya. Dan inilah hadiah terbesar dari surga, hadiah Natal yang sungguh-sungguh luar biasa buat kita semua. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini. Nah, anak-anak semua, ayat hafalan minggu ini untuk kelas kecil sampai besar ya, diambil dari Lukas 2 ayat 11 ya. Lukas 2 ayat 11 yang berbunyi, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, sekali lagi Lukas 2 ayat 11 yang berbunyi, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu ayat hafalannya ya, untuk semua kelas ya. Nah, anak semua, hari ini kita dapat aktivitas seperti ini ya. Nggak tahu nih bikin apa nih ya. Yang garis hitam ini kita gunting ya. Ini gunting, bintangnya digunting, ini gunting ya. Kita coba yang ini dulu gunting. Nah, anak-anak, setelah digunting jadinya seperti gini ya. Nah, itu kita tempel ya. Ini di sini tempel, ini ditempel, ini ditempel. Oh, jadi pohon Natal ya. Nah, kan ada bintang taruh di atas. Nah, ini talinya, tali ini kita lem dulu ya, dilem, tempel. Nah, ini taruh di sini. Nah, kan ada kupu-kupu. Nah, kita tempel di sini. Ini tempel sini, ini nanti tempel ya. Nah, jadi ya pohon Natal ya. Semampu kalian, sekreativitas kalian bikinnya ya. Oke, selamat mencoba. Nah, anak semua, sebelumnya kita angkat satu pujian lagi ya, yang berjudul Tuhan Kau Gembala yang Baik ya. Yuk kita nyanyi sama-sama.
semua, ibadah pagi ini kita telah selesai. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Ya, kita mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan pagi hari ini. Ya, yuk kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami telah menerima berkat-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah yang firman yang kami dengar pagi ini Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami. Nah Tuhan, berkati semua anak-anak kami semua Tuhan, satu persatu berkati mereka semua Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan pagari Tuhan, dan setiap kebutuhan keperluannya Tuhan mencukupkan Tuhan, dan dalam setiap kesehatan Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Dan Tuhan berkati setiap orang tuanya dan setiap usaha pekerjaan. Tuhan permudah dan Tuhan berkati. Dan Tuhan berkati juga semua para lausir kami. Tuhan jaga, Tuhan pagari Tuhan, satu persatu Tuhan. Dan Tuhan dalam setiap keluarganya Tuhan berkati Tuhan, setiap semua para lausir kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur pagi ini Tuhan. Kami telah menerima berkat pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah pagi ini telah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Bye bye semuanya. God bless.